tapi pandemi ini benar-benar boleh dibilang yang terkena dampak duluan dan recovery yang paling akhir. Dikarenakan ini kerugiannya sampai kayak apa sih kira-kira, gambaran kerugiannya ketika menghadapi ini? Iya. Target-target tercapai, bahkan Februari ketika pandemi di luar sudah mulai rame, saya masih berani mengirim tamu ke 3 negara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda Sobat Berita Jatim. Senang sekali bertemu dengan Anda karena saya Hendro Dilaksono dan rekan saya Resta Ayu. dalam beberapa menit ke depan akan menemani Anda dalam obrolan kampung besar. Dan hari ini seperti biasa kami akan ngobrol dengan dua narasumber hebat yang sudah hadir di studio Berita Jatim TV. Ada Mbak Wina Bojonegoro. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Selalu ceria, selalu bersemangat. Selalu. Dan Mas Sujai. Halo Mas. Siap. Mas Sujai ini beliau adalah ketua pramuwisata, anggota Himpunan Pramuwisata. Oh, ketua ya Pak ya. Himpunan Pramuwisata Indonesia Jawa Timur. Dan Mbak Wina ini dia salah satu pelaku bisnis travel di Indonesia, di Surabaya. Dan kebetulan juga kalau Anda misalnya pernah mendengar nama Wina Bojonegoro, dia juga aktif sebagai seorang penulis. Masih menulis Mbak sampai sekarang? Alhamdulillah masih. Kalau dulu sering sibuk nulis cerpen, nulis novel, ini belakangan ini gimana Mbak? Masih nulis itu atau nulis tagihan-tagihan gitu? Tagihan sementara belum ada yang bisa ditulis. Menulis bersama rekan-rekan, rangkul para perempuan. Kita langsung ngobrol ke tema persoalan kita hari ini. Jadi begini, Mas Sujai, Bu Wina Bojonegoro, kita sama-sama tahu bahwa pandemi COVID 2020 menghantam banyak sekali industri wisata. Semua industri rasanya. Dan ada sebuah catatan yang menyebutkan bahwa tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 itu hanya ada 25% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia. Jadi hanya sekitar 4.052 orang yang datang ke Indonesia. Hanya 25% dibandingkan tahun 2019. Nah, Mbak Wina Bojonegoro sebagai pelaku bisnis travel, apa yang Anda hadapi pada saat itu sebetulnya? Awal 2020 ketika pandemi itu melanda, saya masih sempat ini ya, Januari, Februari, Maret itu, bahkan Maret itu rencananya saya itu ada tamu 6 bis. Akhir Maret seharusnya. DP udah di start semua kepada vendor-vendor dan tiba-tiba begitu. Nah, Januari, Februari saya masih aman. Target-target tercapai, bahkan Februari ketika pandemi di luar sudah mulai rame, saya masih berani mengirim tamu ke 3 negara, pakai 3 negara, Singapura, Malaysia, Thailand. Itu masih, walaupun sudah pada pakai masker ya, tapi masih jalan. Nah, sepulang mereka yang menimpa itu, jadi kita langsung semua langsung pada ini. Mimpi buruk sudah ya, dimulai. jangan berharap apa-apa. Bahkan akhirnya pegawai saya dirumahkan semua kan. Beberapa masih diberi gaji ya sekedarnya gitu lah ya. Tapi ya kita harus masuk akal ya, berpikirnya bahwa loh ini pandemi kita sama sekali nggak ada penghasilan. Apa boleh buat? Artinya pada saat itu karyawannya kru dari Patmatur itu rata-rata memahami ya bahwa memang ada persoalan serius di sini. Semua akhirnya tahu. Bahkan kita kan ada grup ini ya, grup termasuk guide gitu ya, guide di Bali, di mana yang saya masukkan dalam grup WA. Ya semua akhirnya pada menyelamatkan diri masing-masing karena mereka semua kan freelance ya, kayak gitu kan. Kayak Mas Jai ini mungkin bisa dipakai tur ini, tur itu gitu, ABC. Nah, semuanya menyadari bahwa
kita nggak mungkin mendapatkan uang dari sektor pariwisata, Ya. sehingga semuanya menyelamatkan diri dan akhirnya pada berbisnis kuliner. Bisnis yang paling ini ya, paling Ada yang survive bikin rasanya itu kopi, ya. ada yang bikin yogurt, macam-macam. Kalau kawan-kawan di ini apa pramu wisata ini Pak, Ya, ini terima kasih. Perkenalkanlah, nama saya Sugi Asmen dari HPI, Himpunan Pariwisata Indonesia. Jadi kami ini adalah tour guide dari berbagai macam spesifikasi bahasa, dari bahasa-bahasa Eropa, Asia, bahkan ada juga teman-teman yang berkecimpung di wisatawan domestik ya, wisatawan Nusantara. Boleh dibilang pandemi ini benar-benar meluluh lantahkan profesi kami sebagai tour guide, karena kami ini adalah garda terdepan di pariwisata. Kalau Mbak Wina ini kan mereka menjual paket, tapi kami yang eksekusi di lapangan, yang bertemu langsung dengan wisatawan mancanegara, bertemu langsung dengan wisatawan domestik dari berbagai Nusantara yang datang ke Jawa Timur. Tapi pandemi ini benar-benar boleh dibilang yang terkena dampak duluan dan recovery yang paling akhir. Dikarenakan pandemi ini kan sebenarnya dikira ada hanya di sekitaran Cina dan negara-negara yang terdampak di kawasan itu. Kita Indonesia waktu itu tidak menyangka benar-benar datang ke kita. Kalau misalkan ada bencana alam, ada teroris, recovery-nya cepat. Tapi pandemi ini benar-benar membuat kita tidak hanya putar haluan, tapi juga banting setir untuk ke profesi lainnya. Karena seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan tidak boleh bepergian ke luar negeri, orang-orang luar negeri nggak boleh datang ke Indonesia. Kebijakan-kebijakan di dalam negeri yang memperketat mobilitas daripada orang-orang yang berpindah ke satu tempat ke tempat lainnya, sehingga benar-benar mematikan profesi kami sebagai tour guide, sebagai pemandu wisata. Sama seperti Mbak Wina, kita banting setir banyak teman-teman itu untuk tetap eksis supaya dapurnya tetap ngebul. Ya, semua melakukan itu rasanya ya. Ada yang buka warkop. Kalau ingat sebuah lagu itu kan ada apa, kau yang memulai dan kau yang mengakhiri gitu ya. Nah ini Bapak ini kan berarti kawan-kawan pramu wisata ini kau yang kena di awal dan kau yang terakhir sebenarnya seperti itu. Betul sekali. Tapi kan bagaimanapun juga Pak Jai, bagaimanapun juga itu kan kita juga ingin dapat gambaran bahwa kawan-kawan di pramu wisata ini, tour guide ini kerugiannya sampai kayak apa sih kira-kira, gambaran kerugiannya ketika menghadapi ini? Iya. Gambarannya kan begini, misalnya kalau dulu kita satu ini bisa dapat penghasilan sekian gitu ya. Nah ini sampai kayak apa akhirnya? Mohon maaf, tidak bisa diungkapkan kata sebenarnya. Kerugian benar-benar banyak teman-teman termasuk saya yang pada saat kita menikmati madu pariwisata, pada saat kita menikmati panennya pariwisata, pada saat kita lagi high season, kita benar-benar penghasilan itu kita tabung ya, untuk masa depan, untuk anak kita. Tapi dengan ada pandemi ini banyak aset kami yang kami jual. Ya, banyak lah. Jadi benar mengatakan pandemi ini membiasakan hidup bersih. Ya, BPKB bersih, kulkas juga bersih, seperti itu. Jadi banyak yang menjual aset-asetnya untuk supaya kita tetap survive. Ya, dari aset itu kita banting setir ke modal lainnya, ke usaha lainnya, gitu. Ya, di samping itu juga alih profesi lah yang kita ini ada sekitar 12 DPC di seluruh Jawa Timur. Yang daerah Probolinggo, mungkin anggota kami banyak yang bertani seperti itu, kembali ke desa. Tapi gini ya, saya ngobrol tentang dampak COVID ini berbeda sekali dibandingkan dulu ketika awal-awal mungkin akhir 2020 sampai Juli 2021. Orang ketika ngomong dampak pandemi ini kan betul-betul menyakitkan, menyedihkan. Guyonan-guyonan tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Jai tadi, kita mau muncul juga nggak tega sendiri, mentertawakan diri sendiri juga nggak tega. Sekarang sudah biasa menderita, kayaknya akhirnya seperti itu ya. Iya, betul. Cuman kan akhirnya komitmennya begini, Mas. Sudahlah, ini penderitaan nggak boleh terlalu lama, gitu kan. Kita mesti berpikir bahwa dalam waktu dekat kita harus segera bangkit untuk
memasuki masa yang lebih baik. Mungkin Resta ada pertanyaan yang mau diajukan, silakan. Boleh. Ya, untuk pertanyaannya ini mungkin dilanjutkan dari Pak J. Untuk Mbak Wina, mungkin ada beberapa wisata yang ada di Jawa Timur yang sudah terbuka kembali nih, ya Bu ya. Tapi ada nggak strategi khusus ataupun untuk mempercepat usaha travel untuk mengejar ketertinggalan yang dulunya itu kami pernah melihat bahwa ada yang bernama Patmatur rajin banget itu Bu bikin promo-promo tentang promo jalan-jalan gitu. Bu? Iya. Jadi untuk sementara kami menahan diri untuk tidak membuat promo gencar-gencaran. Promo kami lakukan tapi biasanya ya lewat pertemanan. Masalahnya adalah banyak sekali masalahnya. Patmatur kliennya adalah rata-rata korporat. Sementara ini kita tahu korporat belum boleh outing. Satu. Kedua, kami mencoba menyiasati dengan FIT, dengan keluarga gitu ya, atau personal. Misalnya, kami punya paket ke Turki 9,9 juta. Oke, pemerintah Turki memfasilitasi PCR gratis, free visa. Tetapi ketika pulang dari Turki, mereka harus isolasi selama 8 hari. Itu berbiaya. Itu yang bikin masyarakat kita berat. Sementara tamu dari luar juga belum berani masuk ke Indonesia karena Indonesia dinilai termasuk negara yang belum tinggi vaksinnya itu. Ya, jadi ini serba repot. Nah, di sisi lain, Menparekraf sekarang ini mengadakan CHSE. Jadi semua sektor pariwisata harus sudah certified CHSE. Saya kebetulan salah satu auditor. Jadi apa aja sih yang harus certified? Ya hotel, resto, tempat wisata, homestay, tempat-tempat yang dikunjungi oleh publik seperti mall, tempat convention, itu semua harus certified. Nah, itu adalah salah satu cara supaya penularan COVID ini tidak berkembang, tidak bertambah gitu ya. Nah, tetapi itu akhirnya menjadi penghalang kan bagi para pelaku wisata yang pemilik hotel, pemilik resto, itu biaya loh, gede itu biayanya. Walaupun mereka ketika mendaftar CHSE itu gratis, tapi persyaratan untuk lolos itu berbiaya. Salah satunya misalnya homestay yang hanya punya 3 kamar, dia harus beli apar. Itu untuk safety kan ya. Harus beli apar, harus menyediakan hand sanitizer, harus ada wastafel, harus ada tempat sampah 3, organik, non organik, medis, macam-macam. Syaratnya banyak. Harus punya SOP, harus punya checklist, termasuk juga kendaraan. Operator wisata, kendaraan wisata juga harus certified. Nah itu. Jadi dari sisi pemerintah sudah betul. Kalau ingin pariwisata dibuka kembali, semua harus lolos sertifikasi. Tapi bagi mereka yang memiliki usaha wisata itu, ini biayanya gede, lumayan. Lumayan. Masa masih belum cukup penderitaan kami? Ini saya cerita ya, besok itu hari Senin itu saya mengaudit homestay, cuma 2 kamar. Iya. Cuma 2 kamar tapi dia harus menyediakan apar, tempat sampah, wastafel, dan tempat sampahnya harus yang tertutup gitu, nggak boleh terbuka gitu kan. Banyak persyaratannya. Mereka sambat, Bu, berat loh ini belanjanya besar. Loh tapi gimana Pak, ini wajib. Iya ya Bu ya. Jadi akhirnya saya beri solusi. Kalau hanya punya 2 kamar, apar hanya 1 gitu kan, yang kecil. Terus tempat sampahnya nggak usah yang gede itu 1,5 juta, yang kecil aja gitu kan. Akhirnya konseling. Jadi yang penting poin-poin itu terpenuhi. Karena ya kita ya harus meletakkan diri kita di sepatu mereka. Gitu. Tapi kan sebetulnya salah satu alasannya kan gini Mbak ya, kan sama-sama pengen aman kan sebetulnya kan. Jadi kenapa pemerintah memberlakukan standar seperti itu? Salah satunya kan juga supaya sebaran COVID ini betul-betul segera berhenti gitu kan. Betul. Iya. Teman-teman HPI juga sudah pada vaksin semua ya? Alhamdulillah sudah. Nah, jadi, sudah 2 kali ya? Sudah 2 kali. Jadi kami selalu memantau ke semua yang ada di DPC yang ada di Jawa Timur ini,
kami melalui grup WhatsApp siapa yang belum mendapatkan vaksinasi. Jadi kita sarankan harus cepat mendapatkan vaksinasi karena kita ini kan garda terdepan berhadapan langsung dengan tamu. Alhamdulillah sudah semua. Jadi kami sebenarnya sudah siap kalau misalkan objek wisata penerapan CHSE-nya kita siap dengan vaksinasinya. Jadi intinya HPI siap gitu. Siap untuk wisata Jatim Bangkit. Keren ini. Gitu. Wisata Jatim Bangkit. Oke. Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya, tren travel revenge ini ngefek nggak sih Mbak di bisnisnya Mbak? Kalau untuk kami belum, karena itu tadi kami tuh pelanggannya korporat. Oke. Kalau sekarang yang sudah pada jalan sudah gua pengen piknik itu adalah Ini keluarga-keluarga. Mbak, salah satunya Mbak, ini salah satunya. Salah satunya. Orang-orang ini udah nggak tahan ini. Keluarga-keluarga Pengen sudah pada cepet-cepet piknik. liburan sih, karena udah suntuk di rumah. Betul. Ya. Saya kadang-kadang tes melalui status WA gitu ya. Saya tetap jual paket yang Labuan Bajo, yang Swiss, Turki itu saya jual iseng. Meskipun nggak nyantol, paling tidak mereka tahu bahwa kita sudah jualan. Tetap ada gitu ya Bu? Ya mereka tetap sudah beberapa tertarik. Aku pengen tapi karantina, selalu masalahnya karantina. Nggak bisa cuti. Nah terutama yang pegawai ya. Iya sekali iya. lagi saya ini kan corporate pelanggannya. Nggak bisa cuti Mbak kita selama itu gitu. Ya oke lah, kita tunggu saja saat yang tepat. Dan berapa persen ya vaksin di Indonesia sekarang ini ya? Aduh, Rasanya belum sampai 75% ya. Belum. Nah itu salah satu kendala kita yang makanya begitu kan, ada. tapi kan bangsa kita ini kan bangsa yang pemberani juga kan. Vaksinasi belum jalan sekian persen dari target, tapi kan anak-anak sekolah juga sudah mulai tatap Iya. muka gitu. Walaupun dengan sistem ini ya 2 hari sekali Udah, masuk Mbak, ya. kita nggak perlu bahas itu lah. Kalau Ya. untuk ke kawan-kawan ini Pramu Wisata Indonesia, Yap. travel revenge-nya berpengaruh atau enggak? Sedikit berpengaruh, seperti yang disampaikan oleh Mbak Wina tadi, bahwasannya beliau ini kan marketnya adalah corporate ya. Tapi ada beberapa market pasar wisatawan itu kan berbeda-beda. Dalam artian sangat umum sekali. Jadi untuk supaya ada kegiatan, bahwasanya kita ini masih pariwisata ini masih eksis, masih hidup begitu. Sehingga kami dari lintas profesi, lintas komunitas, mulai dari Asita, mulai dari HPI, ASPI dan segala macam, kita ada program yang namanya waktu itu ya, waktu COVID ada sedikit melandai begitu. Kita ada program sambal parkir. Ambang parkir. Ya, Kayak gimana? misalkan kita datang bareng-bareng ke Jogja, kita datang bareng-bareng ke Batu, kita datang bareng-bareng ke Bromo, itu istilah itu tombol kangen lah ke tempat wisata tersebut gitu. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kepada halayak ramai, bahwa pariwisata ini masih hidup, masih ada, kita masih optimis begitu. Nah, tadi yang wisata wisata balas dendam ya, paling tidak alhamdulillah sudah ada pengaruh lah kepada teman-teman, terutama yang DPC HPI Probolinggo. Mereka banyak menghandle tamu-tamu domestik yang mereka datang ke sana ingin wis 2 tahun, boleh dibilang 2 tahun lah. Bromo ini buka tutup. Sekarang sudah boleh dibilang agak landai. Mereka sudah banyak menerima bookingan dari beberapa travel agent dari luar Jawa Timur untuk berpartner dengan DPC HPI Probolinggo, anggota kami menghandle wisata tamu domestik ke Bromo. Sudah ada pengaruhnya. Itu. Tapi ini ya, kalau nggak salah di Jogja belum bisa terima bis luar kota ya? Iya, kalau di Jogja memang begitu. Kalau yang dari ini untuk yang destinasi luar negeri, barangkali ada informasi di internal kawan-kawan HPI itu gimana gambarannya di negara-negara tetangga di Asia Tenggara ini? Masih juga teman-teman yang selama ini masih berkomunikasi dengan tamu-tamu mereka yang sudah pernah ke Indonesia, tamu-tamu yang tamunya yang dari Prancis, dari Jerman, dan mereka masih di sana masih tetap penerapan prokes ya terhadap pandemi ini. Mereka masih belum bisa keluar, hanya seputaran negaranya negara saja aja. begitu, dan dengan prokes yang ketat juga. Ya. Itu.
Ya, Sobat Berita Jatim, kita akan break dulu karena nanti kita akan melanjutkan pembicaraan dengan dua narasumber hebat ini untuk terus menggali bagaimana kondisi real industri wisata di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Tetap di tempat Anda, jangan pindah kemana-mana, kita akan bertemu minggu depan. Terima kasih.